Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung lagi dengan saya di channelnya Burhanuddin. Pada kali ini tidak ada salahnya saya ingin berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan kalian. Semoga pengalaman ini bisa bermanfaat, ilmu ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Setiap manusia ataupun setiap hamba Allah pasti mempunyai kebutuhan, baik yang ada hubungannya dengan dunia ataupun yang ada hubungannya dengan akhirat. Dan juga setiap hamba Allah, setiap manusia mempunyai masalah, baik yang ada hubungannya dengan keluarga ataupun masalah dengan teman. Nah, yang akan dibahas pada kali ini adalah mengenai masalah yang ada hubungannya dengan masalah utang piutang. Nah, ketika kita punya utang kepada orang lain, bagi kita mungkin merasa sangat berat untuk membayarnya ketika kita tidak punya, ataupun kebetulan mereka yang menagih kepada kita, kondisi kita tidak ada. Nah, untungnya bagi mereka yang mengerti dengan keadaan kita, mungkin mereka memberikan kesempatan ataupun waktu untuk bisa melunasinya. Tapi ketika mereka yang menagih kita ataupun utang yang ada di kita, kemudian mereka tidak peduli apakah kita punya uang ataupun tidak punya uang, bagi mereka yang mungkin tidak mengerti dengan hal itu, bahkan mereka memaksanya untuk bisa membayarnya segera, walaupun dengan apa yang ada di rumah, misalnya dengan diganti dengan TV ataupun diganti dengan barang-barang yang berharga. Nah, untuk itu pada kesempatan ini ingin memberikan solusi ataupun langkah-langkah yang perlu kita lakukan yang sesuai dengan syariat dinul Islam, yang sesuai dengan syariat agama. Yang pertama yang harus kita lakukan, pertama kita harus yakin bahwa janji Allah itu benar-benar akan nyata jika kita berusaha untuk memperjuangkan sampai kita tidak punya utang. Dalam arti harus ikhtiar, wajib berusaha. Yang kedua, diantaranya laksanakan doa. Baik doa itu dengan cara melaksanakan ataupun menjaga sholat yang wajib, yang 5 waktu. Jadi jangan sampai sholat kita itu bolong-bolong. Jadi diusahakan ketika kita punya utang kepada orang lain, nah salat yang 5 waktu itu jangan sampai ditinggalkan. Kenapa dengan hal itu? Karena yakin dengan doa-doa yang kita panjatkan ketika di dalam sholat ataupun ketika sudah selesai sholat, dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan permintaan kita, bahwa Allah akan mengabulkan permohonan kita, maka Allah akan segera memenuhi janjinya ataupun mengabulkannya. Yang ketiga, diantaranya kita harus bersiap untuk bersedekah ataupun memberikan infak. Intinya tidak usah banyak-banyak. Ketika kita ada uang misalnya 1.000 ataupun 500, dengan diniatkan bahwa ini adalah semata-mata karena Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar yang luar biasa ataupun yang diduga dari perkiraan kita. Kemudian yang keempat, diantaranya dengan berdoa sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu doanya ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal agar terhindar dari yang Kau haramkan,
Jadikanlah aku kaya karena karunia-Mu, bukan karena karunia selain-Mu. Nah, silakan doa ini amalkan baik ketika kita setelah melaksanakan sholat wajib, ataupun setelah melaksanakan sholat malam, ataupun setelah melaksanakan sholat duha, ataupun ketika kita dalam kondisi nyantai, baik misalnya di kantor ataupun di rumah. Silahkan perbanyak doa ini, insya Allah Allah akan mengabulkan permintaan kita ataupun permohonan kita. Dan marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah, mendoakan hamba-hamba Allah, mendoakan juga kita, mudah-mudahan Allah selalu memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Dengan janji Allah, maka Allah akan mengabulkan permintaannya. Salah satunya kita harus melaksanakan ketakwaan. Marilah kita berdoa kepada Allah.